I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never. Kita berdiri di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Febrian Alfiansyah dan Clara Octaviani. Gereja menyambut saudari-saudara untuk bergembira dalam perayaan kasih ini. Masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih Tuhan yang menghidupkan dan memuluskan kita umatnya. Kita bersyukur pada siang hari ini boleh berkumpul bersama di tempat ini. Kita semua akan menyaksikan bagaimana Al dan Clara akan menyatakan janji setia. Tidak hanya di hadapan saya, di hadapan saudara-saudara, di hadapan saksi itu, tetapi lebih utama adalah berjanji di hadapan Allah yang telah menemukan dan juga yang akan menyaksikan mereka. Maka dengan peristiwa yang seperti ini, semoga mereka boleh menjalani nantinya keluarga yang berbahagia, keluarga yang berkati dari Tuhan, dan juga boleh menjadi keluarga kudus seperti Israel. Maka mari kita mempersiapkan diri agar kita pantas untuk merayakan kemerdekaan perkawinan mereka kedua, dan juga kita dipantaskan untuk menggabungkan dengan bagian suci. Saudari-saudara terkasih, kita sedang merayakan misteri agung cinta Kristus kepada gereja. Hari ini Febrian Alfiansyah dan Clara Octaviani dipanggil untuk mengambil bagian dalam misteri itu. Melalui perkawinan mereka, kita sama bersatu dalam iman akan Kristus, yaitu karunia Allah yang dicurahkan ke dalam hati kita, dan kita ikrarkan dengan penuh kepercayaan. Oleh karena itu, mari kita tenangkan masa pembaptisan saat kita dibaptis awal Tuhan dalam iman sumber. Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami dan curahkanlah rahmat-Mu atas hamba-Hamba ini, Febrian Alfiansyah dan Clara Octaviani. Semoga mereka yang bersatukan di dalam Tuhan ditentukan untuk tetap saling mengasihi dengan pengajaran Yesus Kristus
di Korintus. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, carilah karunia-karunia yang paling baik. Tetapi saya akan menunjukkan kepadamu suatu jalan yang lebih baik lagi. Sekiranya saya dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi tidak mempunyai cinta kasih, saya seperti gong yang bergaul atau canang yang bergelincing. Sekiranya saya dapat bernubuat dan menyelami segala rahasia dan semua pengetahuan, sekiranya iman saya sempurna sehingga dapat memindahkan gunung, tetapi tidak mempunyai cinta kasih, saya belum tubuh saya untuk dibakar, tetapi tidak mempunyai cinta kasih, saya tidak beruntung sedikit pun. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak mengikut salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air secangkir saja kepada salah seorang yang kecil, karena ia muridku, aku berkata kepada musuh, ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikianlah sabda Tuhan.
sosial dan masyarakat. Maka saya ingin bertanya beberapa pertanyaan kepada kalian berdua. Siap? Sudah senyum, belum ditanya sudah senyum, menunjukkan sukacita kebahagiaan yang luar biasa. Coba diangkat, dipegang mic-nya, dinyalakan. Tunggu sekali. Saya senang. Oke, pasti orang tua pun juga ditanya pasti sama ya, bahagia sekali. Karena anaknya pada hari ini akan menerima atau berjanji sumpah di hadapan Bapak Ibu orang tua, di hadapan saya dan lebih-lebih di hadapan. Pertanyaan berikutnya, boleh cerita sedikit bagaimana kalian itu berjumpa lalu kemudian bisa saling cocok dan akhirnya menikah? Siapa dulu? Tidak usah grogi, anggap saja tidak ada orang antara kita saja begini ya. Awal saya kenal itu dari dunia model, terus saya juga cetak terus saya tanya kepada driver baru pada saat itu saya hanya Clara dari situ mulai dekat sampai akhirnya kita pacaran dan sampai berjalan di Clara mau menambahi kurang lebih sama, kurang lebih sama. Oke. Kalau saya simpulkan begitu, kalau boleh saya simpulkan bahwa mereka dipertemukan melalui game online. Namanya gamenya masih ingat? Ayo Dance. Ayo Dance. Ada juga yang main Ayo Dance? Ini ketemu jodoh lagi. Ya. Dari pertemuan dari aplikasi itu kemudian kalian saling mengenalnya, langsung saling mengenal, langsung cocok kan? Untuk pendidikan sekarang tidak lagi cocok tidak cocok begitu. Ya, kamu sudah jadi milikku, ya, sudah gitu ya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada banyak cara begitu Tuhan mempertemukan pasangan hidupnya. Kalau zaman dulu, zaman orang tuanya mungkin zaman model dipaksa begitu ya. Kamu nikah saya, tidak boleh tidak. Tidak ada pilihan, dipaksa begitu saja. Belum tahu seperti apa, orangnya tinggi atau gemuk atau apa tidak tahu. Dijodohkan. Itulah kemudian zaman perjodohan. Ada novelnya mungkin kita juga membaca Siti Nurmahya, film zaman dulu, novel zaman dulu. Lalu zaman sekarang sudah sangat bebas sekali. Banyak orang yang dipertemukan melalui aplikasi, entah itu dari Instagram, entah itu kemudian dari Ayo Dance tadi gitu ya. Lalu kemudian dari Facebook, lalu kemudian dari WA dan sebagainya. Itulah yang saya renungkan bagaimana Tuhan mempertemukan dua sajoli itu menjadi satu. Dan saya yakin bahwa kita yang hadir di sini, yang kemudian sudah menikah, pasti juga menemukan cara bagaimana Tuhan mempertemukan Bapak Ibu semua akhirnya menjadi suami istri. Dan cara itu hanyalah satu pintu, gitu ya, satu tahap dalam hidup berumah tangga. Yang lebih pokok daripada itu adalah kemudian mencintai apa yang sudah diberi.
Kalau sudah memutuskan saya mau dengan dia, misalkan kalau sudah memilih Clara memilih Allah. Yang paling penting adalah kemudian bagaimana mencintai apa yang sudah dipilih. Kita tahu dalam gereja Katolik pernikahan sekali untuk seumur hidup sampai mau memisah, kecuali orang jahat meracuni istrinya supaya bisa menikah lagi. Kan syaratnya mau memisahkan. Kalau itu orang jahat, kalau orang jahat mau memisahkan, kalau pasangannya sudah meninggal baru menikah. Maka dalam perjalanan sebagai suami istri yang pokok itu tadi, mencintai apa yang sudah tidak perlu juga, atau kemudian telinga saya terlalu kecil, saya ingin besarkan sebesar kuali. Kan nggak perlu, itu sudah dari semuanya. Kalau dari semuanya ya diterima begitu saja. Kalau tidak diterima, maka akan menimbulkan permasalahan dalam diri saya atau dalam diri kita semua. Maka ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah hanya bisa diterima. Saya ingat satu pasangan baru saya nikahkan seminggu, itu istrinya datang ke saya dan bilang, "Pastor, saya tidak betah tidur dengan suami saya." Kenapa? Dia ngoroknya seperti pesawat, kencang sekali. Ya dulu kalian kenalan, tanya-tanya, kamu ngorok enggak? Enggak, Pastor. Ya sudah, sekarang kamu pulang ke rumah, nikmatilah. Karena kamu sudah memilih, ya sekarang harus setia memilih. Lalu 3 bulan datang lagi kepada saya, "Pastor, saya sudah bisa menerima dia." Syukur. Bahkan sekarang kalau tidur, kalau dia belum ngorok, saya belum bisa tidur. Karena ngoroknya dia itu menjadikan dia yakin bahwa dia masih bisa hidup. Bayangkan justru kalau suaminya tidak ngorok, dia jadi bingung. Oh, kenapa ini tidak ngorok? Dicari-cari. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Itulah yang saya katakan, menerima dia apa adanya, menerima dia dengan segala kelemahan dan kekurangan, meskipun kemudian itu tidak mudah. Yang kedua adalah kemudian mengubah hal-hal yang bisa diubah, mengubah hal-hal yang bisa diubah dalam diri. Maka dalam diri kita ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa jadi buruk, yang bisa jadi tidak sesuai, yang bisa jadi tidak sejalan, itu yang perlu diubah. Kebiasaan-kebiasaan hal kecil kalau tidak diubah bisa menjadi untuk menentukan perkawinan kalian yang dapat menjabat gereja dan disaksikan oleh benar-benar. Kristus akan memberkati dan menentukan perkawinan kalian agar kalian saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dan dengan menjawab pertanyaan saya. Silakan. Nanti bersedia kakek untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup. Ya, saya bersedia. Perkenalkan saya memilih kalau yang menjadi istri saya. Saya akan setia mengabdikan diri kepadamu dalam bentuk dan malam, di waktu sakit dan sehat. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikianlah janji saya.
Semoga Tuhan memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin ini yang akan kalian kenakan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Clara Octaviani, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanmu. Febriana Alfiansyah, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaanmu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup berkali-kali, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kami. Semoga kita mohon. Ya Tuhan, berkatlah kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai
dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang terbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Jangan biarkan mereka berpisah karena Allah yang telah mempersatukan mereka dengan kepada Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hambanya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatkan dengan janji suci, serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuasa-Mu Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia seturut citra, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua melainkan satu daging, dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan istri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak dikutukan dosa besar, tidak pula oleh hukum aib. Pandanglah dengan rela hamba-Hamba-Mu ini yang telah menjalin persekutuan perkawinan. Mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Clara Teafiani, mempelai perempuan ini dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya tertambah padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal di dalam ikatan iman dan melaksanakan hukum. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Menghapus dosa-dosa dunia, berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak kedua.
selamat mengarungi bahtera rumah tangga. Semoga kalian setia satu sama lain, mendasarkan diri pada cinta Tuhan, menerima segala kelemahan, kekurangan yang ada dalam rumah pasangan, dan dari kalian berdua boleh setia sampai maut memisah. Terima kasih kepada orang tua yang telah mendampingi mereka, telah membimbing. Sekarang mereka telah menjadi keluarga yang mandiri. Meski demikian, tetaplah nasihat dari orang tua yang berpengalaman akan sangat membantu pertumbuhan keluarga muda yang dimulai oleh Al dan Clara ini. Terima kasih juga kepada para petugas liturgi, pada Miss Dinar, Pak Kristi, yang luar biasa membantu kita untuk menghayati perayaan perkali ini dengan baik. Juga semua yang terlibat, semoga peristiwa ini semakin menentukan iman harapan kita. Kita akan mengakhiri perayaan pemberkatan perkawinan ini dengan momen berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta, kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari sahabat dan kenalan dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga kalian menjadi saksi kasih yang ada dalam dunia dan berarti dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar telah mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudari-saudara sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah, pemberkatan perkawinan Febrian Apriansa dan Clara Octaviani sudah selesai. Terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, Tuhan sertamu. Terpujilah kau di antara wanita, dan terpuji
terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.